Pemerintah Desa Dramaga Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dihadiri seluruh stakeholder Desa Dramaga, menggelar agenda Musrenbangdes di Aula Desa Dramaga. Dalam agenda Musrenbangdes tersebut hadir pula Ajun Komisaris Polisi Budi Sahabudin selaku Kapolsek Dramaga Polres Bogor. Dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk senantiasa berperan aktif dalam mengawasi program kerja pemerintah Desa Dramaga dalam menggunakan anggaran dana desa, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran. Demikian Tony melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sambutan dari Camat Dramaga. Yang saya hormati Pak Desa Dramaga, maka untuk itu kami mengajak kepada semua elemen masyarakat warga Dramaga untuk mengawasi pembangunan ini untuk kemajuan warga Dramaga. Itu yang disampaikan kepada saya dan Pak. Intinya kita sama-sama mengawasi proyek pembangunan ini ke depannya untuk lebih maju desa Dramaga. Wakil Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Prioritas untuk tahun 2024 ya. Jadi ini diawali dengan bencana tahun 2023. Di situ tidak ada program tentunya kan, karena bencana. Karena itu darurat, sehingga kami mendelete program-program 23 begitu banyak untuk menutupi kedaruratan bencana itu. Nah, sehingga kalau bicara prioritas tahun 2024, yaitu program-program yang terdelete di 2023 akibat terjadinya bencana. Bencana COVID. Itu bukan bencana COVID, bencana jebol tuh TPT yang longsor yang menimpa ke 4 rumah rusak. Alhamdulillah di daerah RT 1 RW 5. Ya. Nah, itu membutuhkan dana cukup besar, sedangkan dalam program tidak ada, sehingga pada saat kita merubah APBDes perubahan, beberapa titik proyek yang sudah kita, beberapa titik program yang sudah kita rencanakan, kita alokasikan ke kejadian yang tempat kejadian bencana tersebut. Dan alhamdulillah sudah terselesaikan, walaupun masih ada kekurangan, sedikit pengurugan, dan rumah-rumah yang terkena pun sudah dibantu oleh DPKPP, sehingga alhamdulillah selesai terkait dengan perbaikan rumah dan TPT-nya. Untuk infrastruktur yang baik. Untuk infrastruktur, sebagian besar adalah yang terdelete di tahun sebelumnya dengan tambahan-tambahan yang ada, seperti ingin meningkatkan kualitas dari jalan-jalan desa, jalan lingkungan, termasuk ada juga di dalamnya normalisasi kali. Plus satu lagi adalah kita menganggarkan juga terkait dengan rutilahu, rumah tidak layak huni. Jadi kita tidak hanya mengandalkan yang reguler dari DPKPP, kita juga menganggarkan dari dana desa. Hanya nilainya kalau dari DPKPP yang reguler itu kan 15 juta. Kalau kita untuk dari DDM cukup hanya 10 juta. Dan itu tidak boleh dipakai untuk upah kerja. Jadi semuanya ke barang. Dan beda yang kedua, kalau yang RTH reguler dari PKP tanpa pajak, kalau yang dari DD kena pajak. Pak, ada wacana pemerintah akan adanya penambahan dana desa 5 miliar. Nah, untuk kesiapan desa sendiri seperti apa, Pak? Kan harus dibahas di Musrembang tahun ini juga. Ya itu kan ajuan ya. Hanya kalau saya baca di share terkait dengan ajuan tersebut, khususnya untuk peningkatan dana desa, pemerintah
tidak menjawab bisa atau tidaknya. Hanya pemerintah menjawab dana desa itu kan bukan hanya DED, banyak sumber-sumber banyak program-program lain yang emang turun ke desa. Contohnya mungkin seperti bantuan-bantuan sosial dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, kalau emang pemerintah tetap menambah dana desa dari sekian miliar ke sekian miliar, katakan, ya kami sih cukup bangga, ya, cukup senang dan cukup merespon lah gitu kan. Karena dengan penambahan dana, ya insya Allah artinya kita bisa membuat program-program lain yang selama ini belum tersentuh gitu kan. Artinya ingin ngebeberes desa lah dengan dana yang cukup besar. Pak, dengan anggaran yang sedikit saja banyak desa-desa yang tersandung kasus korupsi dan penggunaan yang kurang efektif. Nah, menanggapi penambahan 5M, apakah ini tidak riskan rawannya terjadi tidak korupsi di desa, Pak? Kalau bicara riskan atau tidak, itu ada dalam hati kita sebetulnya kan. Ada dalam hati kita. Selama emang kita melaksanakan sesuai dengan rel yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, yang ngapain harus riskan kan gitu kan. Contoh tadi kan, turap SD saja di sana memerlukan katanya 2,5 miliar. Mengandalkan dari dinas itu sepertinya sulit kan untuk direalisasi. Saya kira dengan dana ditambah oleh pemerintah, nah hal-hal seperti itu bisa kita lakukan gitu. Intinya kembali lagi ke SDM desa masing-masing ketika Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Terus Dan- desa sendiri sangat merespon baik adanya Iya, yang namanya tambahan dana, siapa yang nggak senang sih? Karena kita merasa untuk memoles desa gitu kan, memoles desa atau memperbaiki desa gitu kan, membangun desa, ya kita akan lebih leluasa dengan dana yang lebih besar daripada sekarang. Artinya banyak yang terdelet lah, yang tidak kebagian lah, seperti itu. Saya kira dengan dana yang ditambah cukup besar ya kita akan lebih leluasa mengaturnya. Adapun banyak kepala desa yang tergelincir kasus-kasus korupsi di dana desa itu karena ulah mereka atau SDM yang kurang bagus. Belum tentu juga ya, belum tentu juga seperti itu. Karena banyak sekali kadang-kadang itu diakibatkan dengan apa ya? Laporan yang tidak laporan yang tidak lengkap lah katakan gitu kan. Laporan yang tidak, jadi belum tentu itu sebetulnya katakanlah tindak pidana korupsi. Kadang-kadang dia kerjakan hanya dalam pelaporannya yang kurang tertib dan sesuai dengan Lebih ke arbitrasinya saja. yang ada atau yang ada.